Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Hairiyah dengan NIM 4111421006. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, apa sih fungsi itu? Definisi fungsi sendiri. Misalkan A dan B bukan merupakan himpunan kosong. Suatu fungsi f dari himpunan A ke B dinotasikan dengan f memetakan A ke B, merupakan pasangan terurut f subset A kali B, sehingga untuk setiap x anggota dari A terdapat y anggota dari B, sehingga x, y anggota f. X, Y anggota dari F, dan X, Z anggota dari F, sehingga Y sama dengan Z. X, Y anggota dari F, ditulis Y sama dengan Fx. Perhatikan gambar di samping. Himpunan A disebut daerah asal atau domain fungsi F, dinotasikan dengan df. Y anggota dari B. Terdapat X, Y anggota dari F, disebut daerah hasil atau ring dengan notasi RF. Setelah mengetahui definisi dari fungsi, selanjutnya kita akan membahas definisi fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Yang pertama, definisi fungsi injektif. Misalkan fungsi f memetakan bilangan real ke bilangan real. Fungsi f dikatakan fungsi injektif jika untuk setiap x1, x2 anggota bilangan real, x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2. Atau kita bisa menggunakan kontradiksinya agar lebih memudahkan untuk dipahami. Kontradiksinya yakni untuk setiap fx1, fx2 anggota dari bilangan real, fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Selanjutnya, definisi fungsi surjektif. Fungsi f dikatakan surjektif jika untuk setiap z anggota dari bilangan real terdapat x anggota dari bilangan real, sehingga fx sama dengan z. Selanjutnya, definisi fungsi bijektif. Fungsi f dikatakan bijektif jika memenuhi fungsi injektif dan fungsi surjektif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan soal berikut. Diberikan f memetakan bilangan real ke bilangan real. Tentukan fungsi di bawah ini apakah merupakan fungsi injektif, surjektif, atau bijektif. Yang pertama, fx sama dengan x pangkat 3 min 4. Yang kedua, fx sama dengan x kuadrat plus 2. Yang ketiga, fx sama dengan 2x plus 1. Selanjutnya, kita bisa menggunakan aplikasi GeoGebra dan membuktikan apakah fungsi tersebut merupakan fungsi injektif, surjektif, atau bijektif. Di sini saya langsung menggunakan dari Google. Ketik saja GeoGebra. Selanjutnya kita pilih yang paling atas. Klik Start Kalkulator. Maka tampilannya akan muncul seperti ini. Kemudian kita masukkan fungsi yang pertama. Tadi kan fx sama dengan x pangkat 3 min 4. Maka grafiknya akan seperti ini. Ini merupakan grafik fungsi injektif karena memotong tepat di satu titik. Jika kita menggunakan bantuan garis horizontal,
Seperti ini. Bisa dilihat bahwa garis tersebut berpotongan dengan grafik F hanya di satu titik, yakni titik C. Selanjutnya, kita bisa membuktikan secara aljabar. Untuk soal yang pertama, kita akan membuktikan apakah fungsi tersebut fungsi injektif. Fungsinya yakni fx sama dengan x pangkat 3 min 4. Penyelesaiannya, kita kembali mengingat definisi fungsi injektif terlebih dahulu. Definisinya, untuk setiap fx1, fx2 anggota dari bilangan real, fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Langkah penyelesaiannya, ambil sembarang fx1, fx2 anggota dari bilangan real di mana fx1 sama dengan fx2. Kemudian, tunjukkan bahwa x1 sama dengan x2. Kita kan sudah mempunyai fungsi, yakni fx sama dengan x pangkat 3 min 4. Kemudian kita masukkan saja fx1 sama dengan fx2. Jadi, x1 pangkat 3 min 4 sama dengan x2 pangkat 3 min 4. Hasilnya menjadi x1 pangkat 3 min x2 pangkat 3 sama dengan 0. Kita jabarkan menjadi x1 min x2 dikali x1 kuadrat plus x1 x2 plus x2 kuadrat sama dengan 0. x1 sama dengan x2 didapat dari x1 min x2 sama dengan 0. Maka hasilnya menjadi x1 sama dengan x2. Sedangkan x1 kuadrat plus x1 x2 plus x2 kuadrat sama dengan 0 ditolak. Karena apa? Karena tidak ada x1, x2 anggota dari bilangan real yang memenuhi. Karena x1 sama dengan x2 memenuhi definisi dari fungsi injektif, maka terbukti bahwa fx sama dengan x3 min 4 merupakan fungsi injektif. Untuk yang selanjutnya, kita akan membuktikan apakah fungsi tersebut fungsi injektif, surjektif, atau bijektif. Untuk soal yang kedua, fx sama dengan x kuadrat. Kita bisa kecilkan seperti ini. Ini merupakan grafik fungsi surjektif karena memotong tepat di 2 titik. Jika kita menggunakan bantuan garis horizontal seperti tadi, kita tarik garis horizontal sebagai garis bantu. Bisa dilihat bahwa garis tersebut berpotongan dengan grafik F di 2 titik, yakni titik C dan titik D. Selanjutnya kita bisa membuktikan secara aljabar bahwa fungsi tersebut adalah fungsi surjektif. Fungsi fx sama dengan x kuadrat. Kita akan membuktikan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi surjektif. Sebelumnya, kita kembali mengingat definisi fungsi surjektif terlebih dahulu. Definisinya, untuk setiap y anggota dari bilangan real, terdapat x anggota dari bilangan real, sehingga fx sama dengan y. Langkah penyelesaiannya, ambil sembarang y anggota dari bilangan real. Kemudian tunjukkan bahwa fx sama dengan y. Dipunyai fungsi fx sama dengan x kuadrat. Kita akan membuktikan fx sama dengan y. Kita masukkan x kuadrat sama dengan y, x sama dengan akar z, x sama dengan plus minus y.
Agar X-nya terdefinisi, maka diberikan syarat Y lebih dari sama dengan 0. Sehingga didapat X sama dengan Y dan X sama dengan min Y. X sama dengan Y memenuhi syarat, sedangkan X sama dengan min Y tidak memenuhi syarat. Karena X sama dengan Y, maka Fx sama dengan Y, sehingga memenuhi definisi dari fungsi surjektif. Jadi, terbukti bahwa fungsi Fx sama dengan X kuadrat merupakan fungsi surjektif, tapi tidak injektif. Kemudian kita lanjut ke fungsi yang ketiga, yakni Fx sama dengan 2x plus 1. Dari sini bisa dilihat bahwa grafik fungsi tersebut merupakan fungsi bijektif karena memenuhi fungsi injektif dan surjektif. Selanjutnya kita bisa membuktikan secara aljabar. Untuk fungsi yang selanjutnya, yakni Fx sama dengan 2x plus 1, kita akan membuktikan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi bijektif. Untuk penyelesaiannya, definisi fungsi bijektif sendiri yakni fungsi f dikatakan bijektif jika memenuhi fungsi injektif dan surjektif. Untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama kita harus membuktikan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi injektif. Definisi fungsi injektif, untuk setiap fx1, fx2 anggota dari bilangan real, fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Selanjutnya, ambil sembarang fx1, fx2 anggota dari bilangan real, di mana fx1 sama dengan fx2. Tunjukkan bahwa x1 sama dengan x2. fx1 sama dengan fx2. 2x1 plus 1 sama dengan 2x2 plus 1. 2x1 sama dengan 2x2. x1 sama dengan f2. Karena x1 sama dengan x2 memenuhi definisi fungsi injektif, maka terbukti bahwa fx sama dengan 2x plus 1 merupakan fungsi injektif. Langkah selanjutnya, kita harus membuktikan apakah fungsi tersebut memenuhi fungsi surjektif. Definisi fungsi surjektif sendiri, untuk setiap y anggota dari bilangan real, terdapat x anggota dari bilangan real, sehingga fx sama dengan y. Selanjutnya, ambil sembarang y anggota dari bilangan real. Tunjukkan bahwa fx sama dengan y. Tadi kan sudah dipunyai fungsi bahwa fungsinya itu fx sama dengan 2x plus 1. Tinggal kita masukkan 2x plus 1 sama dengan y. 2x sama dengan y min 1. X sama dengan y min 1 per 2. Untuk langkah selanjutnya, pilih x anggota dari bilangan real dengan x sama dengan y min 1 per 2. Kemudian kita substitusikan nilai x ke fx sama dengan 2x plus 1. Didapat f y min 1 per 2 sama dengan 2 kali y min 1 per 2 plus 1. Fx sama dengan y min 1 plus 1. Fx sama dengan y. Karena fx sama dengan y, maka memenuhi definisi dari fungsi surjektif, sehingga terbukti bahwa fungsi fx sama dengan 2x plus 1 merupakan fungsi surjektif. Karena memenuhi fungsi injektif dan surjektif, maka fungsi fx sama dengan 2x plus 1 terbukti fungsi bijektif. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.